Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Rabu tanggal 16 Maret tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box sebuah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kemarin saya tidak menyebutkan, tetapi memang barangkali juga tidak sepenting itu ya. Jadi matahari yang conjunction dengan Neptunus itu kan terjadi dari tanggal 11 ya. Tanggal 11 matahari masih di 20 derajat 35 menit pukul 12, Neptunus di 22 derajat. Terus memuncak tuh tanggal 13 itu conjunction, benar-benar conjunction, nempel derajatnya. Tanggal 14 matahari sudah melewati, dan sekarang tanggal 16 matahari sudah di 25 derajat dan Neptunus tentu saja masih di derajat yang mirip dari awal, 22 derajat 54 menit. Dan ini menunjukkan kalau proses dari tanggal 12 itu sekitar hari Sabtu ya. Hari Sabtu sampai hari ini itu memang sebenarnya adalah proses dimana kita confused ya. Tapi di saat yang bersamaan, karena kan kalau kita confused itu bingung, kita kan selalu mencari pegangan. Dan justru mendekatkan kita pada yang paling kita percayai, ya siapapun. Jadi kalau kita percayanya sama pasangan kita ya, suami atau istri kita, itu di saat bingung kita semakin tergantung pada suami kita. Pada beberapa orang ketika dia bingung, dia menggantungkan harapannya dari tabungan atau dari uang. Beberapa orang ketika bingung itu menggantungkannya pada ilmu pengetahuan dan logika. Dan tentu saja kalau di sini Neptunus ketika bingung, kita bingung, dan Neptunus itu sebenarnya memang gimana sih supaya kita ingat sama pencipta kita. Kalau kita lagi susah kan, ada orang yang bilang kita tuh kalau mau deket sama pencipta kita either berdoa atau kita naik bus yang supirnya lagi ngantuk gitu. Kan yang berdoa lebih susah kan? Kalau yang masuk ke bus yang supirnya lagi ngantuk itu benar-benar yang sudah kayaknya udah near death experience banget gitu ya. Itu kan langsung yang kita ingat itu semua orang yang kita cintai. Kita berdoa sampai kalau misalnya lewat keluar dari bus ini kita masih bernafas, kita akan melakukan sesuatu yang lebih baik karena kita nggak pernah tahu tiba-tiba kita berada dalam situasi yang hampir mati seperti ini, kayak gitu. Nah, jadi kayak situasi kita di dalam bus dengan supir yang nggak tahu arahnya, itu tuh kayak 3 hari yang lalu sampai sekarang. Rasanya kayak gitu, kayak kita tuh benar-benar diuji. Jadi kamu percayanya sama siapa sekarang? Gitu ya. Karena ada yang kalau percayanya dengan uang, ya udah kalau gitu aku turun di sini, aku punya uang untuk beli, untuk cari kendaraan yang lain, misalnya seperti itu. Tapi ada hal yang membuat dia menjadi lebih nyaman untuk keluar dari tempat itu. Nah, kalau situasinya sebenarnya itu memang naik bus itu adalah termasuk salah satu jodoh tanda petik, kita harus masuk ke situ dan ngalamin sendiri, maka memang satu-satunya cara supaya kita yakin ya kita menggantungkan pada keyakinan kita bahwa kalau kita memang harus lewat sini, artinya kita mampu ngelewatin sini apapun hasilnya. Karena hasil akhir kalau kita yakin bahwa itu adalah sudah ditentukan dari sana, maka kita juga akan rela hati walaupun ngejalaninnya ya ampun gitu kan. Ngejalaninnya luar biasa, tetapi tetap kalau kita punya keyakinan itu membuat kita lebih kuat ketika berada dalam situasi tersebut. Nah, itu tadi pendahuluan nggak ngomongin bulan. Bulan sekarang udah mulai masuk ke Virgo dari Leo. Kalau Leo yang energinya, memang Leo tuh biasanya lebih nyerempet-nyerempet rasa takut, rasa perang ya. Itu memang ada di situ. Nah, dari energi seperti itu masuk ke energi yang lebih tenang ya, Virgo, dan healing. Jadi lukanya ada jelas dari beberapa hari ini membawa luka, dan itu memang
gunanya Virgo adalah kita menemukan, jadi apa sih sebenarnya masalahnya, apa yang membuat kita luka, bagaimana kita keluar dari permasalahan ini, apa yang harus kita ketahui, apa diagnosisnya, apa kunci dari semua persoalan itu. Kan ini energinya Virgo, dan ini yang akan kita masuki, tetapi baru akan sampai ke situ pada siang hari. Dan kalau kita lihat di sini, jadi sore malam hari itu baru kemudian kita menemukan ternyata banyak sekali ya kontradiksi gitu ya. Ketika kita masuk kontradiksi, kita bingung lagi. Setelah kita mencoba untuk memahami dan belum bisa keluar dari situasi seperti ini. Dan kalau kita teruskan, besok kan bulan akan oposisi dengan Jupiter. Kita barangkali akhirnya mengkonfrontasikan semua dengan orang-orang yang kita anggap membuatnya menjadi membingungkan. Dan kemudian baru datang bulan baru. Jadi perjalanannya adalah setelah kita babak belur, kita mencari cara untuk healing satu dengan lainnya. Tanggal 16, tanggal 17-nya kita harus butt head ya, harus konfrontasi dan bicara dengan orang-orang yang penting. Baru tanggal 18 Maretnya itu bulan purnama di Virgo. Dan itu udah hampir keluar di 27 derajat, matahari ada di Pisces 27 derajat. Ya. Ini adalah saat ketika bulan purnama ini, dan setiap bulan purnama atau bulan baru kita lihat garisnya kental kan. Jadi somehow kayak langit itu kayak selalu menyiapkan bulan baru dan bulan purnama supaya ada message yang begitu jelas gitu loh. Kalau kita semua udah ngelewatin baca ini kan, kadang-kadang garisnya tipis gitu, tapi setiap kali grafik chart bulan purnama dan bulan baru itu kayak ada pesan yang jelas sekali. Tapi jelas kalau dari sini nanti tanggal 8 Maret pas bulan purnama di Virgo, dan itu pasti energinya adalah energi tentang bagaimana kita melayani, bagaimana kita akhirnya kayak nurse lah, kayak perawat gitu. Dan ini di situasi dimana kita seperti memenangkan hal yang menurut kita tadinya adalah masa sih kita harus melayani mereka, karena di sini focal pointnya adalah Lilith. Tapi tetapkan hati. Jadi ini adalah termasuk salah satu, kalau menurut saya adalah termasuk ujian yang paling berat. Ketika kita diminta untuk melayani Tuhan kita yang kita puja, kita akan melakukan dengan senang hati. Tetapi ketika ujiannya adalah kita melayani musuh kita, itu rasanya luar biasa. Tetapi itu pun harus kita lewati. Kadang-kadang orang dengan level yang sudah tinggi, itu adalah ujian, termasuk salah satu ujian yang dia harus lewati. Dia tidak melihat musuh itu sebagai pihak yang menghancurkan harga dirinya, dan dia tetap bisa memegang teguh tujuan utama perjuangan tanpa terpengaruh oleh perlakuan yang tidak adil terhadap dirinya. That is so dalam banget. Oke, tapi kita belum sampai hari itu. Kita sekarang masih tanggal 16, dan tadi utamanya adalah kita mencoba untuk mencari tahu lebih dalam, dan kita akan menemukan kontradiksi. Lewati itu aja dulu hari ini sebelum kita konfrontasi dengan orang penting besok. Jadi sekarang memang situasinya adalah ketika nih jelas sekali kita tuh udah mulai ngelihat nih kayaknya naga-naganya gini, dari yang ada awannya udah mulai kelihatan terang matahari. Ini kayaknya gini, kita udah mulai rasan-rasan, belum ada bukti nyata, karena justru disitulah kita sedang mencari bukti nyata. Bukti nyatanya kita omongin, karena kita merasakan ada kejanggalan. Apa yang kita inginkan kalau kita merasakan janggalan? Dialog. Yang paling gampang adalah kita bilang ke orang-orang terdekat. Kita cerita, kita bongkar semuanya, kita obrolin, kita gosipin, apapun istilahnya, kita membuat dialog. Dan buat beberapa dialognya itu dengan diri sendiri, tetapi kan gambarnya gambar burung, bukan gambar buku. Artinya kita masih ngomong
dalam tataran di mana tidak ada data yang jelas. Kita hanya kayaknya gini deh, iya ya kayaknya gini, sambil berusaha untuk mengumpulkan petunjuk-petunjuk dari situasi yang kita ingin ketahui. Tetapi di sebelah kanan lucunya adalah cinta. Jadi kalau saya melihat apapun yang kita temui, dan kita juga melihat tadi dari chart bahwa besok bahkan kita harus butt head dengan orang yang paling kita hormati. Bulan oposisi dengan Jupiter, itu kayak istri sedang bertanya kepada suaminya untuk satu hal yang membuat istrinya galau. Dan yang dirasakan adalah ketidakpercayaan terhadap suaminya. Ini kan penggambaran ya, jadi emosinya seperti itu. Tapi yang ditemukan adalah cinta. Dan barangkali semua ketidakjelasan itu datangnya adalah dari upaya orang-orang tersebut untuk melindungi kita yang kita tidak mampu atau kita belum tahu bahwa itu adalah alasan utamanya. Dalam banget hari ini ya. Jadi di sini kalau dari dua kartu yang jumping, pertama adalah set healthy boundaries. Jadi siapapun yang jadi tokoh, tadi kan saya bilang suami, tapi kan belum tentu suami untuk semua orang. Jadi mungkin bos atau siapapun. Dan tetap upayakan untuk tidak terlibat emosi, tidak terlibat emosi. Emosi itu bisa terlibat kalau dia memang suami kita titik atau istri kita titik. Kalau tidak, jangan. Semuanya blunder. Halo, ada Neptunus dan matahari di sini. Kalau sampai ada hal seperti itu, terlihat nyata. Dan itu bukan hal yang yang nyaman buat kita maupun orang lain. Nggak ada manfaatnya. Let it go. Let it go. Jangan biarkan kita larut dengan perasaan smitten. Apa istilahnya? Perasaan kayak jatuh hati yang nggak tahu datang dari mana dan kita nggak bisa kendalikan. Ambil kendali, set healthy boundaries. Ya, jadi ini kelihatan, jadi hati-hati. Semua orang udah ngingetin, dan ini be loyal to what you love. Jadi kalau saya melihat ini adalah saat yang sangat tepat buat teman-teman membuat kesalahan. So jangan, ya. Ketika kita mengandalkan, tadi kan keyakinan kita sedang diuji. Di saat kita bingung, kita mencari pegangan. Suami kita atau istri kita atau pasangan kita tuh tampaknya menyebalkan pada saat ini. Karena kita oposisi kan. Ya, bulan oposisi. Sehingga kita cari pegangan lain. Teman saya yang tahu-tahu bisa mengambil keuntungan. So be very careful. Jadi saya nggak tahu gimana harus menekankan betapa pentingnya untuk tidak mudah jatuh cinta dan terperosok untuk cerita yang harus ditutupi tapi nggak mungkin ditutupi di dunia kerja ataupun dimanapun. Ini adalah saat yang paling mudah orang terperosok ke situ. Making friends, ya, jadi kayaknya mereka adalah teman kita. Ini kan situasi masa lalu ya, previous events. Dan dia kan cuma teman kita. Ya barangkali memang begitu. But honoring your true feeling. Jadi tetap aja kalau dia teman kita dan di situasi dimana kita sedang frustrasi dengan pasangan kita, ketemu sama teman kita yang kayaknya ngerti. Ya namanya juga teman, dia kan sedikit ketemu kita, mereka lebih terbuka untuk apa pendapat kita. Dan kalau kita sendiri yang nyari gitu kan, dia juga nggak bakalan bilang enggak. Nah, kita perlu untuk menjaga, menghargai, menghormati perasaan kita yang sebenarnya. Kalau kita sampai terperosok jatuh hati sama teman kita, itu kan juga cuma sebentar karena cinta sejati kita kan bukan di dia. Ya, aku nggak tahu kenapa jadi kayaknya hari ini saya sedang berusaha untuk mencegah teman-teman jangan sampai masuk ke jebakan Batman. Ya, kindness, karena itu semua adalah salah satu bentuk dari kebaikan hati, terbuka, menolong orang yang sedang down, dan gak lebih dari itu. Jadi jangan berharap hal yang tidak mungkin. Apa ini? Oke, di sini kan penggambarannya Six of Pentacles terbalik sebagai situasi. Berarti kan ini situasinya tidak seimbang, ada bagian atau ada pihak yang mengambil lebih banyak daripada yang lain, dan yang diambil keuntungannya itu adalah pihak yang
yang lemah. Ya, again, tadi ini kembali seperti tadi saya menceritakan, kalau kita sedang frustrasi, kita kan lagi butuh banget, lagi haus banget, datang ke orang yang dianya sih tenang-tenang aja, dia punya semua, ada orang nawar-nawarin diri, ya mari aja gitu kan, hati-hati. Jadi ini tantangannya adalah Six of Wands. Kita pikir kita akan berhasil melewati situasi ini dengan biasa aja karena kita memang mampu. Masa sih kita akan terperosok? Enggak gitu. Enggak, tetap. Jadi fokus pada pekerjaan, jangan lihat ke orang, mukanya fokus ke pekerjaan, mukanya fokus ke pekerjaan. Saya sampai ngomong berkali-kali, biar kita nggak ngelihat pekerjaan itu adalah perwakilan atau refleksi dari wajahnya seseorang. Enggak, pekerjaan adalah pekerjaan. Pekerjaan adalah pekerjaan. Saya ngomongnya sampai lebih dari sekali dari tadi karena kayaknya situasinya ini sangat menggoda dan kita lihat semuanya akan berubah. Jadi kayaknya yang situasinya sangat frustrating tadi ya somehow ya semua badai pasti berlalu. Ya semua badai pasti berlalu. Nggak tahu kenapa saya kayak sedang setengah mati untuk meyakinkan teman-teman tetap kuat, tetap fokus pada pekerjaan. Jangan tergiur oleh bla-bla-blanya orang yang nggak jelas. Mungkin bla-blanya diri sendiri juga membuat bayangan indah tentang sesuatu yang nggak ada. Your body is accurately reflecting your thought. So, think good thoughts, be happy, be joyful. Jadi, tadi apa sih yang mendorong kita melakukan banyak kesalahan dalam hal hubungan adalah frustrasi kita dan kita pikir kita bisa menemukan kayak pelabuhan sementara gitu. Ya, di tempat lain. Enggak. Jadi, berpikir yang lebih positif supaya kita nggak frustasi. Kalau kita nggak frustasi, kita nggak haus gitu ya, nggak kelaparan, nggak butuh, nggak cawe-cawe istilahnya. Orang yang lagi anteng-anteng aja, nanti kalau dia mengambil keuntungan dari kita, kan sebenarnya yang menginisiasi kita. Pada akhirnya yang diomongin kita dan mereka juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya karena kita yang mulai nanti. Oke, mudah-mudahan peringatan saya itu hanya peringatan kosong ya, teman-teman juga udah nggak ada yang masuk situ. Tapi kalau teman-teman juga melihat ada teman yang begitu termakan oleh emosi, larut, kemudian yang udah jelas buat orang lain dia sedang jatuh dalam pelukan seseorang gitu dengan serta-merta yang sudah jelas dia tidak bisa memeluk sepenuhnya gitu ya. Kita bisa mengingatkan atau setidaknya kita paham bahwa situasi itu selalu ada kemungkinan terjadi dan sangat manusiawi. Oke, bantu aja. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.